Halo teman-teman, halo assalamualaikum semuanya. Kenalin, aku Muhammad Fadil Harmain dari Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Hari ini aku bakal ngadain podcast nih sama teman-teman aku yang lain. Oh iya, kenalin, hari ini bakal ada dua orang lainnya nih yang bakal gabung sama kita di podcast kali ini. Yang pertama itu ada namanya Dwi Rahma nih. Teman-teman, salam kenal. Aku Dwi Rahma. Eh, aku sekarang lagi kuliah di Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani semester 2. Salam kenal. Halo, salam kenal. Salam kenal Dwi Bang. Satu lagi nih ada namanya Syarhana Syarvina juga nih. Halo semuanya, nama aku Serhana Syarafina, aku sebagai pembicara dua, dan kebetulan aku sekelas nih sama Dwi, sama-sama di jurusan psikologi juga. Ya, berarti bestie ya kalian teman dekat gitu. Aduh, Besti. Hmm, Tapi kuliahnya masih online ya di sana atau udah offline nih? Kuliah masih online. Masih online. online. Berarti masih angkatan corona ya. Semoga nanti bisa ngerasain offline lah ya. Oke. Hari ini kita bakal ngobrolin masalah apa nih kira-kira? Hari ini tuh kita bakal bahas masalah mantan nih, Kak. Agak berat sih kayaknya. Waduh, waduh, waduh. Emang agak berat nih ya. Ada nyinggung masalah pribadi nih kayaknya. Wah, kayaknya nih ya bakal ada yang relate nih. Lebih tepatnya tuh kita bakal bahas gimana sih caranya biar bisa lupa sama kenangan-kenangan si dia atau si mantan. Hmm, Emang bakal agak berat nih ya bahasannya dan emang mungkin bakal bikin dejavu nih buat beberapa orang. Oke, mungkin kita langsung masuk aja kali ya ke topiknya. Oke, boleh-boleh. Biar nggak berlama-lama lagi nih. Pasti orang-orang yang dengar podcast ini juga penasaran nih. Gimana nih caranya biar lupa sama kenangan-kenangan mantan itu. Gitu. Oke, sebenarnya banyak nih kejadian di kehidupan nyata nih, terutama para Gen Z remaja zaman sekarang nih. Kadang kita tuh mikir, kenapa ya kok susah banget gitu loh buat lupain kenangan-kenangan sama mantan. Dan bukan cuma yang baik aja nih ya. Kenangan buruk pun kadang emang membekas nih buat beberapa orang gitu. Dan ini kayaknya udah jadi problem yang umum nih di masyarakat. Aku coba jawab deh ya. Biasanya ini gini, kalau orang itu emang berkesan buat dia, apapun yang dilakukan sama dia tuh bakal jadi berkesan gitu loh, Kak. Nah bener, orang juga kalau udah sayang, biasanya tuh suka gampang banget buat nginget kenangan sama mantannya. Dan kadang-kadang juga ada beberapa yang susah untuk dilupain. Ngelupain itu kadang-kadang tuh ada Susah. beberapa orang yang ngingat apa ngelupainnya tuh cepet tuh ada, tapi tuh kebanyakan dari orang tuh ngelupain ingatan sama mantan tuh kayak susah banget nih. Betul. Setuju sih ya. Orang tuh emang kalau udah sayang, kayaknya semuanya bakal dia bikin jadi berkesan sih ya. Jadi Tapi, rumit. ya benar-benar. Tapi kok bisa ya? Ada penjelasannya nggak nih dari perspektif psikologi nih ya? Siapa tahu kan ya kakak-kakaknya kan dari psikologi nih. Ada pembahasannya nggak nih yang ilmiah gitu? Ada sih, tapi jangan berharap lebih ya sama aku dan Syara, karena kan kita juga baru semester 2 nih, Kak. Yang pembahasannya tuh belum mendalam banget nih, Kak. BTW, kita bakal bahas pakai perspektif apa nih, Besti? Dari kognitif kayaknya seru sih. Boleh sih. Kebetulan juga kan kita kemarin tuh baru banget nih dibahas sama dosen. Wah, seru nih kayaknya. Boleh tuh, boleh. Oke, mulai ya. Jadi, sebenarnya kalau dari segi psikologi kognitif, orang tuh cenderung lebih susah melupakan dibandingkan mengingat akan sesuatu hal. Tapi kan biasanya kita tuh lebih gampang nih buat ngingat sesuatu ya daripada lupa gitu. Kalau misalkan kayak
oh iya kita kayak menghafal tuh lebih inget gitu daripada ngelupainnya gitu susah. Malah ngelupain tuh lebih gampang gitu. Tapi faktanya tuh orang tuh lebih cenderung lebih susah melupakan dibandingkan mengingat akan sesuatu hal. Apalagi ini tentang kenangan bareng si dia yang dulunya tuh udah bareng-bareng sama kita. Jadi perlu usaha lebih keras lagi untuk melupakan sesuatu atau seseorang. Kayak semua orang itu punya pengalaman buruk yang ingin dilupakan. Contohnya pengalaman traumatis yang bisa berdampak pada kesehatan atau ingatan akan mantan yang mengecewakan. Betul banget. Orang juga biasa tuh susah banget untuk ngelupain kalau dia sering ngalamin kejadian yang sama. Ketika dia Hmm. ngalamin kejadian yang sama, maka pengalaman yang pengen banget dia lupain itu kadang-kadang tuh muncul lagi gitu. Hmm. Wah, baru tahu nih. Ternyata kalau semakin sering pengalaman itu kita alamin, bakal makin susah ya buat lupanya. Betul banget. Kok bisa gitu ada kenangan tuh yang kita ingat secara lama nih sama seseorang dan ada yang bisa sampai tahan lama gitu loh. Emang ada beda di prosesnya apa gimana nih? Jadi sebenarnya ingatan manusia tuh kenapa bisa bertahan lama? Biasanya itu karena kita mendapatkan informasi yang sama seperti informasi yang sebelumnya didapat. Jadi ketika kita mendapat informasi baru, lalu otak kita memproses informasi yang didapat sebelumnya tuh udah ada belum sih informasi yang sebelumnya udah ada di otak. Jadi kayak disangkut pautin gitu. Nah, selain itu juga mengenai prosesnya, ada pun penelitian. Jadi ada nih penjelasan secara ilmiahnya. Kenapa kayak gitu gitu? Ada proses yang mengatur aktivitas, merupakan berfokus pada daerah kontrol otak dan orang-orang yang berurusan dengan memori jangka panjangnya. Nah, dalam psikologi, memori jangka panjang itu biasanya disebut dengan long term memory. Nah, para peneliti berusaha menentukan apakah otak berusaha mengalihkan perhatian dari ingatan yang menyakitkan atau untuk mencegah kembali mengingatnya. Jadi ini para peneliti bingung nih. Jadi itu sebenarnya otak tuh berusaha ngalihin aja atau cuman atau bener-bener ngecegah itu. Jadi kayak emang ngebatasin itu untuk diingat lagi gitu. Jadi riset terbaru ini memilih pendekatan yang berbeda. Mereka mengamati area otak korteks temporal ventral. Area ini terkait dengan pemrosesan informasi sensorik dan persepsi, termasuk memori stimuli visual yang kompleks. Dan hasil penelitian mengonfirmasi manusia itu punya kemampuan mengarahkan otak untuk melupakan. Temuan ini juga menunjukkan tidak semua informasi sensorik sama mudahnya untuk diabaikan. Informasi sensorik di sini memiliki arti informasi yang dapat ditangkap oleh alat indera seperti penglihatan, penciuman, rasa, peraba, dan pendengaran. Nah, tapi para peneliti juga menemukan bahwa manusia itu punya kemungkinan berhasil lebih besar saat eh, melupakan suatu kejadian daripada wajah. Jadi kan di sini pembahasannya itu kenapa sih susah banget nih melupain kenangan-kenangan bareng sedia. Justru itu peneliti itu memberikan fakta bahwa manusia itu cenderung lebih gampang melupakan momen sebenarnya itu dibandingkan wajah seseorang. Mungkin ini karena gambar wajah menyampaikan sejumlah besar informasi emosional. Jadi faktanya tuh cenderung lebih sulit melupakan wajah si dia atau si mantan. Jadi pas lihat lagi muka si dia atau si mantan tuh baik itu disengaja ataupun enggak, semisal kayak lihat foto-fotonya itu tiba-tiba lewat lagi nih di beranda medsos atau enggak sengaja nih kayak buka galeri tuh mau ngehapus-hapusin foto terus tiba-tiba ada yang nyempil nih satu foto si dia gitu terus keinget lagi deh sama kenangan-kenangan bareng si dia jadi dengan lihat wajah si dia tuh jadi bisa memunculkan kembali gambaran-gambaran bareng si dia dulunya tuh kayak gimana kayak gitu. Ah, bener sih. Kadang kita tuh udah bisa berhasil nih buat sedikit lupain apa yang kita waktu itu lakuin sama mantan kan. Tapi eh fotonya lewat di beranda IG. Kan gak aman ya kita. Terus Bener gitu.
malah jadi inget lagi nih, aduh, ini orang udah dilupain malah lewat lagi. Susah-susah dilupain kan. Tapi kuncinya jangan buka medsos gak sih? Atau enggak blokir kayak sih. Blokir-blokir ya biar kita nggak inget lagi. Mm-mm. Terus kok bisa nih ada memori yang jangka panjangnya tuh cuma tertentu aja gitu loh. Nggak semua tuh bisa masuk ke memori jangka panjang. Tuh kenapa ya? Apa emang harus kayak gitu? Dan kita bisa milih nggak sih? Kayak ini kita mau jangka panjang, ini nggak apa-apa deh jangka pendek gitu. Kita bisa milih nggak sih? Eh, aku mau jawab nih ya, kenapa bisa spesifik itu sebenarnya sih pada dasarnya lupa tuh merupakan hal yang wajar pada setiap orang. Dalam hidup seorang tentu mengingat sesuatu dan melupakan sesuatu hal lainnya. Seseorang dapat melupakan sesuatu karena bisa aja hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak penting atau nggak menarik. Seseorang juga bisa aja nggak fokus pada satu hal atau kejadian sepanjang hidupnya sehingga tidak mengingat lagi nih secara terperinci atas suatu hal atau kejadian. Jadi gitu. Oh, contohnya kayak gini mungkin ya, Kak. Semisal kan itu ada, Kak tadi notice kata-kata yang mungkin kitanya lagi nggak fokus akan suatu kejadian, jadi kita nggak lupa lagi. Semisal di satu kejadian sama si mantan tuh eh, ada orang yang jatuh gitu. Dan jatuhnya tuh si mantan kita tuh jatuh gitu. Tapi di sisi lain setelah kejadian jatuh itu tuh si mantan itu ngelakuin hal-hal yang buat kita bahagia. Jadi kita bikin lupa kejadian yang buruknya apa, tapi fokus kita tuh malah ke kejadian bahagia. Jadi kayak selective attention gitu. Memilih perhatian tuh yang mana, yang mau difokusinnya kayak gimana. Kayak gitu mungkin ya, Kak. Walah, jadi emang lupa tuh hal yang manusiawi ya buat manusia. Tuh. Dan berarti semakin gak penting hal itu atau semakin gak menarik nih buat kita, bakal gampang buat lupainnya. Dan begitu pun sebaliknya kan ya. Iya, seperti itu. Itu tuh namanya kalau dalam psikologi nih disebut dengan retrieval atau biasanya disebut mengambil informasi yang ada di memori kita. Jadi, prosesnya retrieval tuh ada 4 tahapan. Yang pertama itu ada pengingatan atau recall, yaitu proses aktif untuk menghasilkan kembali fakta dan informasi secara verbatim, word by word, tanpa petunjuk yang jelas. Yang kedua itu ada pengenalan atau recognition, yaitu mengenali suatu stimulus yang sudah pernah dialami sebelumnya. Yang ketiga itu belajar lagi atau relearning, dan yang keempat itu ada redintegrasi atau redintegration, yaitu mengkonstruksi masa lalu dari satu petunjuk memori kecil atau memori cache. Jadi kayak gini semisal, kayak kita tuh kan pas lihat foto tuh, nggak sengaja tuh biasanya kan kalau papan sama ayang kan dulu kadang cuma sebelah-sebelah tuh, kadang random matanya rambutnya aja atau mulutnya aja gitu. Terus tiba-tiba cuman kelihatan yang kita dapetin tuh kayak rambutnya aja tuh setengah gitu. Terus kayak tiba-tiba tuh keinget lagi gitu kayak oh dulu tuh rambut ini yang pernah aku usap, rambut ini tuh yang pernah ngedusel ke bahu aku, kayak gitu loh. Jadi eh, kayak bentuk-bentukan puzzle, tapi si puzzle itu tuh bisa eh, ngingetin kita akan satu kejadian gitu. Tapi dalam Journal of Neuroscience disebutkan bahwa aktivitas otak tingkat moderat sangat penting untuk mekanisme melupakan. Jadi terlalu kuat akan mempertajam ingatan, maka akan terlalu lemah. Jadi nggak akan ada perubahan. Dengan kata lain, jika seseorang berusaha terlalu keras melupakan sesuatu, alih-alih lupa, mereka tuh bakal jadi semakin ingat. Contohnya kayak papan renang yang kayak buat lompat indah tuh kayak bal ya ke atas ke bawah, tapi kalau misalkan itu udah di ujungnya udah dinaikin terus kan nanti otomatis si papan itu makin ke bawah ya, kayak ada tekanan gitu. Tapi nanti seumpama si orang itu nanti loncat atau si orang itunya apa ya si papannya udah nggak bisa menahan beban lagi gitu, emang udah batasnya, nanti lama kelamaan papan itu membal lagi ke atas, bakal kembali lagi semula kayak gitu. Jadi seumpamanya gini, semakin kita
di-push buat kita ngelupain kenangan-kenangan bareng si dia, makin di-push nih terus. Nanti suatu saat nanti harus siap-siap ingatan itu bakal kembali lagi gitu. Karena itu membuat kita tertekan gitu. Jadi secara nggak sadar ingatan itu bakal balik lagi kayak gitu. Jadi caranya itu niat untuk melupakanlah yang meningkatkan aktivitas memori. Jadi saat aktivitas ini mencapai tingkat sedang-sedang saja, saat itulah seseorang bisa melupakan sesuatu. Jadi caranya kayak gimana nih buat ngelupain kenangan-kenangan bareng si mantan? Yang pertama itu menurut neuroscience juga niat untuk melupakanlah yang meningkatkan aktivitas memori. Saat aktivitas ini mencapai tingkat sedang-sedang saja, saat itulah seseorang bisa melupakan sesuatu. Contohnya kayak gini, kayak kita tuh nggak bisa cuman disuruh sama temen. Biasanya kan temen tuh bestie nih suka kesel gitu ya kalau misalnya bego-begoin aja gitu, kayak ini orang udah tahu cowok brengsek tapi malah nggak ditinggalin, kayak lu tinggalin kek cowoknya, udah tahu brengsek atau sama orang tuanya nggak diizinin, kayak itu cowok brengsek jangan dideketin lagi gitu. Nah jangan ada kayak gitu. Itu tuh nggak akan apa ya, nggak akan ampuh. Justru yang ampuh tuh kalau misalkan udah ada niat di dalam diri kitanya, keinginan dalam diri kitanya, kemauan dalam diri kitanya, kita teguhin nih, kita bikin apa ya, statement, tanpa dia pun aku masih hidup, tanpa dia pun aku masih happy-happy aja, tanpa dia pun aku nggak ada masalah apapun. Jadi di saat sampai kita melakukan aktivitas sehari-hari dan kita dulunya merasa selalu ditemenin sama dia gitu, nah pas kita udah ngelepas dari dia tuh, sampai kita ngerasa aktivitas hari-hari kita tuh tanpa dia pun nggak apa-apa gitu. Nah saat itulah seseorang bisa melupakan sesuatu gitu. Oh, jadi gitu ya. Kita tuh bisa ingat lagi sama kenangan-kenangan sama mantan zaman dulu tuh. Kalau di psikologi itu namanya proses retrieval ya. Oh, Tuh, kayak gitu. oh, jadi kalau jangka pendek tuh lebih ke emang jarang buat diulang aja kali ya. Dan Betul. justru semakin kita maksa buat lupa malah bakal semakin ingat kita sama hal itu ya. Berarti kuncinya harus mengikhlaskan kali ya, jangan melupakan. Iya, kuncinya mengikhlaskan. Dan berarti ingatan itu tuh bisa jadi jangka panjang tuh sebenarnya titik beratnya tuh di proses pengulangan informasi ya berarti. Iya, betul banget. Jadi kalau misalkan nggak diulang-ulang tuh, yang nggak akan nggak akan disimpan di ingatan jangka panjang. Jadi kalau misalkan itu cuma sampai di ingatan jangka pendek, kemungkinan besar ingatan-ingatan dulu sama si mantan tuh nggak akan pernah keulang lagi gitu loh. Benar-benar. Benar banget nih bahasan kali ini. Tapi ya sayang banget nih waktunya udah habis. Masih banyak nih yang pengen aku obrolin sama teman-teman dan para pendengar lainnya juga kayaknya masih penasaran nih sama banyak hal. Wah, kayaknya kita bakal lanjut podcast di lain waktu aja kali ya. Iya, boleh. Nanti kita Oh, bahas yang lain lagi yang lebih seru, gak kalah seru dari masalah si mantan ini yang rumitin. Iya, betul-betul. boleh. Setuju. Oke, kayaknya cukup sekian ya podcast kita hari ini. Makasih banget nih buat kakak-kakak yang udah mau hadir di acara podcast aku dan buat teman-teman lainnya juga yang udah mau dengerin podcast kita. Makasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.